Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meise Fitri Azara dengan NIM 1911270034, kelas 5B, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Baiklah, di sini saya akan mereview kembali makalah kelompok 1 yang berjudul Kriminalitas dengan mata kuliah Patologi Sosial. Definisi kriminalitas. Kriminalitas berasal dari kata krimen yang berarti kejahatan. Berbagai sarjana telah berusaha memberikan pengertian kejahatan secara yuridis, berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Kriminalitas atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa, sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum. Seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Kejahatan adalah problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman yang bisa berupa hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya kriminalitas. Faktor ekstern penyebab terjadinya kriminalitas: tingkat pendidikan yang rendah, kemajuan teknologi membuat informasi kesenjangan sosial memicu iri dan dendam sehingga akhirnya memicu perbuatan kriminal, rasa kedaerahan yang kental, kepadatan penduduk yang tidak merata. Faktor internal menyebab terjadinya kriminalitas yaitu rasa iri terhadap orang lain memicu seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Sifat sombong bisa membuat seseorang mudah tersinggung dan tidak rela jika ada orang lain yang melebihi dia. Perbedaan pendapat, memiliki pola pikir materialistis memicu pelaku tindak kriminal untuk melakukan korupsi. Degradasi mental akibat stres atau depresi. Kemudian yaitu bentuk-bentuk kriminalitas. Tipe kejahatan ada 4, yaitu yang pertama, white collar crime, adalah kejahatan kerah putih. Kejahatan ini mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terpandang atau berstatus tinggi dalam hal. Yang kedua yaitu crime without victim, kejahatan tanpa korban. Kejahatan tidak menimbulkan penderitaan pada korban secara langsung akibat tindak pidana. Selanjutnya yaitu organized crime, kejahatan terorganisir. Kejahatan ini dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Yang keempat ada corporate crime, kejahatan korporasi atau kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Selanjutnya yaitu angka kasus kriminalitas di Indonesia saat ini. Kasus kejahatan hingga kini yaitu mencapai 236 kejadian. Ada 4 jenis kejahatan yang mencolok. Pertama, kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan negara. Selanjutnya yaitu dampak kriminalitas di masyarakat. Adanya perilaku kriminalitas yang terjadi di masyarakat menimbulkan akibat yang negatif, antara lain keresahan masyarakat, kerugian berupa material, trauma, rasa tidak nyaman, minimnya rasa
bersalah yang tinggi, merasa frustasi, dikucilkan, merasa tidak aman, cacat fisik dan mental. Kemudian yaitu upaya dalam menghadapi kriminalitas. Yang pertama, ada upaya pemerintah. Penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana atau hukum pidana. Maka, kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa social welfare dan social deferensi. Yang kedua yaitu upaya masyarakat tidak ada tebang pilih, tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan tingkat ekonomi selektif terhadap budaya asing yang masuk, yang menumbuhkan kerjasama yang solid antara aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan. Kemudian ada penanganan individual, pengakuan bahwa individu terlibat dalam kegiatan konvensional, mendorong individu untuk memiliki komitmen bersekolah, memiliki teman-teman sebaya yang berperilaku wajar, mengajarkan orientasi sosial yang positif, menerapkan sanksi dan tindakan disipliner. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.